Baik, untuk membahas singkat waktu, langsung saya serahkan saja ke Saudara Ibnu selaku pemateri, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bang Romi. Fungsi dasar, fungsi sum. Fungsi sum ini digunakan untuk menjumlahkan data pada rank yang telah ditentukan. Penulisannya seperti berikut. Jadi dalam Excel kita apabila ingin memasukkan rumus harus menggunakan sama dengan. Jadi kita harus sama dengan, terus masukkan sum, kemudian masukkan datanya. Maka akan otomatis kita enter akan keluar jumlahnya. Terus setelah itu ada fungsi average. Fungsi average ini digunakan untuk menghitung rata-rata sebuah data pada rank yang telah ditentukan. Penulisannya seperti berikut. Sama seperti yang sebelumnya, kita tulis sama dengan dulu, kemudian tulis average, kemudian kita masukkan datanya dari yang atas sampai ke bawah. Maka setelah kita enter akan terkeluar secara otomatis hasil rata-ratanya dari data yang sudah kita pilih tadi. Kemudian ada fungsi max. Fungsi max ini digunakan untuk mencari nilai tertinggi dari sebuah data pada rank yang telah ditentukan. Caranya sama dengan, terus kita tulis max, kemudian kita pilih datanya. Setelah kita pilih datanya, kita enter aja langsung, maka akan keluar nilai maksimal yang ada di rank tersebut. Kemudian yang keempat ada fungsi min. Fungsi min itu untuk mencari nilai terendah dari sebuah data pada rank yang telah ditentukan. Ini adalah kebalikan dari fungsi max. Caranya sama, yaitu sama dengan tulis min, kemudian pilih datanya, kemudian kita enter, maka akan keluar hasil nilai terendah. Kemudian yang kelima ada fungsi count. Fungsi formula ini digunakan untuk menghitung banyaknya jumlah data yang ada pada rank yang telah ditentukan. Caranya itu sama dengan tulis count, terus datanya dimasukkan, maka akan keluar hasilnya sebanyak berapa data yang sudah ada ditampilkan. Dari yang soal pertama yaitu ada statistik eksekutif, di mana sebuah perusahaan manufaktur dapat memproduksi aki sebanyak 60 unit per bulan. Kemudian perusahaan tersebut ingin mengadakan evaluasi kinerja pada bagian produksi. Supervisor ingin mengetahui output yang dihasilkan oleh karyawan yang diambil secara acak. Terus datanya ada yang di bawah ini. Yang pertama ada nama karyawan, ada jenis kelamin, dan juga output per bulannya. Kita di sini disuruh menentukan rata-rata, kemudian median, varian, rank, dan standar deviasi. Nah, kita langsung aja masuk yang pertama, yaitu besarnya rata-rata. Rata-rata atau min. Rata-rata atau min rumusnya itu seperti tadi, pakai average. Langsung aja ini kita tarik hasilnya seperti ini. Langsung enter aja, maka langsung keluar hasilnya itu 50. Kemudian selanjutnya ada median. Median rumusnya itu sama dengan median. Kemudian kita langsung aja seperti ini, tarik, maka otomatis dia akan ketika enter langsung keluar mediannya itu 50 atau nilai tengahnya. Kemudian ada modus atau yang data yang sering keluar menggunakan rumus mode yang paling bawah ini. Langsung aja kita seperti ini, tarik ke bawah, enter, langsung modusnya 50 yang sering keluar. Kemudian varians ada rumusnya sendiri, yaitu var. Di sini ada dua pilihan, yaitu P sama S. Untuk P itu populasi dan S itu sampel. Nah, karena data ini bukan sampel atau data populasi, maka kita menggunakan yang P. Nah, ini outputnya langsung aja seperti biasa, langsung enter, maka langsung keluar. Terus selanjutnya rank. Untuk mencari rank rumusnya nilai max, nilai max dari data ini dikurangi nilai min dari data ini untuk kurung. Oke. Nah, langsung ketemu ranknya atau jaraknya yaitu 6. Kemudian yang terakhir ada standar. Sama, di sini ada rumusnya stdef titik, ada dua pilihan P sama S.
kita seperti variasi tadi menggunakan T karena ini datanya populasi bukan sampel. Kemudian ini nomor satunya sama nomor 2 di sini. Oke, enter. Nah, data ini kita bisa urutkan. Median kan itu kan nilai tengah ya, kita bisa pakai ini sort ke filter. Nah, ini kita bisa diurutkan mau dari yang A ke Z atau dari perempuan dulu terus laki-laki, atau outputnya ini dari yang terkecil ke terbesar. Kita ambilnya dari yang ini aja ya, terkecil terbesar. Nah di soal nomor 2 ada distribusi normal, yaitu sebuah perusahaan pemasok baterai memiliki 17 gedung dan masing-masing gudang memiliki daya tampung yang berbeda. Diketahui bahwa daya tampung seluruh gudang menampung sebanyak 1036 unit baterai. Datanya seperti di bawah ini, dari gedung A sampai G dan daya tampungnya dari 20 sampai 100. Kemudian di sini disuruh menentukan min, standar deviasi, distribusi normal, dan juga buatlah grafiknya. Ini data semua, langsung ini lebih baik ini dulu aja ya, ini kita urutkan terlebih dahulu seperti tadi. Di sini sort file, kita filter, kita pakai yang dari terkecil ke terbesar. Oke. Terus yang selanjutnya ada standar deviasi. Rumusnya seperti tadi, STDT. Kita pakainya yang populasi tetap. Nah, 100. Oke, langsung keluar ini cara definisinya. Terus distribusi normal. Bentar, ini tambahkan kolom, kita klik kanan insert. Nah, distribusi normal ini ada rumusnya, itu norm yang ini nih, norm titik dis. Ini adalah rumus untuk menghitung distribusi normal. Langsung aja klik dua. Nah, X ini adalah si datanya ini, kita klik, kemudian koma, kita masukkan mean atau rata-rata ini. Nah, di sini kita pakai F4 untuk mengunci datanya. Setelah itu koma lagi, standar deviasi ini yang sudah kita hitung, kita kunci juga pakai F4. Setelah itu koma, kumulatif. Nah, kita menggunakan ini false untuk probability. Nah, di sini langsung keluar distribusi normalnya. Kemudian ini langsung kita tarik aja seperti ini. Nah, baiklah, kalau belum ada yang ingin bertanya, kita lanjut aja ya. Ini kan baru distribusi normal sama ininya. Terus buatlah grafiknya. Di sini untuk grafiknya kita cuma butuh ini, data yang daya tampung sama distribusi normalnya. Kita tarik aja bro, langsung ke insert. Chartnya yang ini nih, kita pakai scatter yang ini, yang ada garis-garisnya. Langsung klik aja. Nah, muncul ini. Di sini kita juga bisa ngubah ya, misalkan ini kan dari 0, kita pengennya dari 15 aja gitu. Misalkan di sini access option, minimumnya ganti aja 15, kemudian ini
bisa sih untuk ganti yang ini aja sedikit membahas tentang chart ya. Coba kita bikin chart tapi bukan yang scatter. Di sini kita bisa kayak ini ya, quick layout mode, bisa ganti-ganti. Jadi ada ini ya. Kalau enggak, settingnya juga bisa di sini sih. Untuk desainnya kayak warnanya atau apa gitu. Terus untuk chartingnya juga bisa nih. Nah, tadi kan belum di setting. Di sini biar muncul ini. Nah, ini juga bisa ada ininya. Jadi ada keterangannya yang Y sama R kuadratnya. Nah, di soal nomor 3 itu ada regresi. Ini soalnya itu misalkan sebuah perusahaan otomotif ingin mengetahui apakah ada pengaruh antara kompensasi terhadap kinerja karyawan. Oleh sebab itu perusahaan menguji penelitian terhadap 10 orang secara acak, datanya terdiri dari ini. Kemudian soalnya ada analisislah kasus tersebut dengan menggunakan model pengerjaan Excel, kemudian buatlah grafiknya. Nah, buat ini ada cara yang cepet gitu, jadi langsung bisa dapat gitu. Untuk menganalisis datanya yaitu pakai ini di data, ini data analisis. Kalau ada langsung klik aja. Nah, kita pilih yang regression, terus oke. Nah, ininya kan harusnya kosong ya. Ini masih gini kan kosong. Nah, untuk input Y-nya kita di sini nih. Y-nya pakai yang Y. Dari angkanya aja kita tarik. Terus untuk X-nya kita pakai yang ini. Nah, di sini nih kan L. Ini nih pakai output rank. Nah, ini ya. Kita klik aja di sini, bebas mau di sebelah mana. Enaknya di mana gitu. Sini aja nggak apa-apa. Kalau udah langsung oke. Nah, ini analisis datanya langsung keluar sini.